Kita pilih lagi database yang sebelumnya, kita memakai 831 kalau saya, run di installation. Nah, diingetin lagi, folder install-nya masih ada, jangan lupa untuk di rename di dalam sini. Nah, ini kita rename demi keamanan ya, for security reason. Kalau udah, go to my slims, and then sudah terupgrade ya, Green Montessori School Library. Di sini juga udah ada semua data-data saya, maksudnya data-data yang lamanya sudah terupgrade di dalam Slims Boolean 931 melalui XAMPP. Seperti biasa, jangan lupa folder files, folder image, dan folder repository agar gambar-gambar di sini bisa terlihat. Gitu. Cover-cover bukunya bisa terlihat yang sudah pernah di-input ya. Oke. Itu tadi gimana caranya mengupgrade melalui XAMPP. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya mengupgrade kalau Slims-nya udah online. Nah, kalau Slims-nya sudah online, sebentar. Maka hal yang harus dilakukan adalah, saya masukin first. Ini udah ya. Thank you. We'll close. No save. Here. Ya, upgrade Slims di hosting ya, di online. Preparation yang harus dilakukan adalah meminta username dan password untuk kontrol panelnya, cPanelnya itu. Nanti di dalam cPanel itu kita bisa membuat PHP admin, bisa, maksud saya bisa membuat database-nya, database username-nya, terus add privilege, terus ada folder-foldernya yang bisa kita akses. Nah, ini membutuhkan password dan username cPanel dari hostingnya masing-masing. Nanti bisa ditanyain. Nah, terus source code-nya sudah pasti ya, lalu database yang lamanya. Dan itu aja yang dibutuhin untuk upgrade. Yang harus dilakukan, pertama kita mau uploading dulu, uploading source code sama extract file. Jadi pertama itu open your cPanel, control panelnya. Kebetulan kita Slims Jakarta menggunakan bekerja sama dengan Hasan Digital hostingnya, penyelenggara hosting. Nah, ini dia. Jadi masing-masing bisa instansi sendiri ya, kayak sekolah saya juga bekerja sama dengan hosting yang lain. Mungkin nanti bisa cPanel atau yang lainnya. Ini rata-rata si control panel ya. Nah, tuh biar sama. Kalau ini saya Green Montessori username-nya, kalau ini password-nya sudah saya minta password, jadi saya bisa login dan saya bisa otak-atik control panel-nya ini. Nah, kalau ini yang dari Slims JKT ya. Gitu. Nah, ini kita login. Nah, di dalam control panel ini tuh ada file manager, terus yang kita butuhin itu cuma file manager, PHP admin, MySQL database. Nah, ini aja nih yang dibutuhin untuk proses upgrading. Nah, lalu langkah upload source code and extract here. Bentar. Maaf interupsi. Jadi sekarang kita lanjut upload source code dan extract. Nah, bagaimana cara uploadnya? Pertama kita klik ini file manager. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada public HTML. Lalu source code-nya sudah saya upload di sini. Ini klik di sini aja upload. Nah, kalau sudah terupload, select file terus di-upload yang source code-nya tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah di-upload, jangan lupa untuk di-extract seperti biasa. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ubah ya, biar mudah.
Misalkan boolean underscore update. Oke, kita udah ubah file source code-nya tadi menjadi boolean underscore upgrade. Langkah selanjutnya adalah, nah ini kayak gini kan seperti contoh ya. Selanjutnya adalah membuat database, membuat username-nya, lalu menambahkan user to database. Jadi menambahkan username-nya ke database supaya memberikan hak-hak istimewa, add privilege gitu. Nah, ini kita open MySQL database. Kita kembali lagi ke sini. Ini dia. Ada di sini MySQL database. Kita klik. Lalu kita create new database. Kita baca dulu aja ya panduannya. Kita create. Terus kita create juga usernya. Terus juga add user to database. Itu bisa dibaca. Dan juga ada videonya nanti kalau ingin melihat videonya. Tinggal klik aja nanti ya. Kita langsung praktek aja. New database. Misalkan kita mau bikinnya streams JKT boolean upgrade. Kita create database. Oke. Sudah. Lalu scroll ke bawah. Scroll down. Sampai di sini. Add new user. Nah, di add new user ini kita bikin usernya untuk menambahkan hak-hak istimewa kepada user ini. Jadi kita misalkan untuk contohnya boolean user. Passwordnya kita isi boolean 2020. Passwordnya lagi juga boolean 2020. Dah, terus create user. Success. Go back. Now, sekarang kita add user to database. Usernya tadi yang kita buat adalah JKT boolean user. Database-nya yang tadi kita buat adalah JKT boolean upgrade. Sudah ada, tinggal kita add. Nanti akan muncul seperti ini, manage user privilege. Nah, ini kita centang aja ya, kita tick all privileges. Jadi semuanya dia bisa nge-trigger, select, terus index, event, delete, semuanya bisa ini ya, insert, execute, dia bisa melakukan ini semua. Make change. Oke, sukses. Kita go back. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini udah semuanya, import. Kita kembali lagi ke cPanel, terus klik phpMyAdmin, terus klik yang tadi database kita buat, lalu kita import. Dan ini ada videonya di sini ya, tinggal diklik aja nanti. Kita kembali ke cPanel. Sudah, kita klik phpMyAdmin. Ya, terus kita cari database yang tadi kita buat. Database yang kita buat itu ada di sini. Oh bukan, ini yang pakai underscore. Tadi kita buat tidak pakai underscore, yang ini ya. Ya, masih kosong, belum ada tabel-tabelnya. Kita import. Nah, ini juga maksimalnya udah lumayan banyak. Maksimalnya ini bisa diminta oleh penyelenggara hosting masing-masing ya, untuk diperbesar. Lalu kita choose file. Database yang lama, kita open. Udah, terus go. Nah, ini seperti biasa memakan waktu karena lumayan besar database saya, sekitar 14 MB. Lalu apalagi ya? Kalau sudah diimport, sembari kita menunggu. Nah, kita masuk ke Slims boolean installer yang tadi, tampilan fresh slim-nya. Gitu. Kita panggil foldernya yang tadi kan boolean underscore upgrade. Nama foldernya. Nih. Mana ya? Folder ini. Nih, nama foldernya ya. Boolean upgrade. Tapi kita tunggu dulu sampai ini selesai. Atau nggak apa-apa, kita open aja.
slims.jkt.hasandigital.id/kemudian upgrade. Ini internet ya, online ya. Nah, ini udah selesai, sukses, semuanya udah tabel-tabel udah selesai, udah terimport semua. Ya, sudah aman. Kita buka installernya, kita baca dulu panduannya. Kita buka Boolean installer dengan cara seperti ini. Tadi kita masukin, terus kita panggil foldernya boolean_upgrade. Namanya harus sama ya dengan yang tadi folder kita buat. Terus kita open on installernya. Terus klik get started, next, lalu upgrade my slims. Seperti biasa, get started. Terus ini udah semuanya udah aman. Next, lalu upgrade my slims. Nah, sekarang ada perbedaan di ini semua. Nggak semuanya sih database portnya udah aman. Cuma ada perbedaan di sini, dan di sini. Karena tadi kita buat, ini saya sesuai dengan contoh ya. jkt_boolean_upgrade, database name-nya berarti kita isi sesuai dengan apa yang database name-nya. Jadi kalau yang lupaan juga boleh dicatat, database name-nya saya juga termasuk lupaan, jadi saya catat. Lalu database username-nya, yang tadi kita buat, usernya, yang hak-hak privilege, apa namanya, hak-hak istimewa, itu namanya ini, tadi kan kita buatnya ya. Sudah. Passwordnya tadi adalah Boolean 2020. Seharusnya tidak akan ada masalah, tapi kalau saya ada masalah berarti ada hal yang saya salah tidak teliti gitu. Jadi kadang-kadang nanti di sini ada error, tapi juga semoga enggak ya, kita tes connection. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berarti sudah oke. Biasanya kalau ada masalah di sini, dia akan ada pesan galat. Kalau nggak salah itu dia tidak sesuai dengan database itu, jadi nggak oke connectionnya gitu. Jadi kita harus jeli melihat database name-nya tadi apa, database username-nya apa, database password-nya apa, itu harus diingat dan harus diisi di sini secara benar. Nanti kita tes connection, terus connection oke, udah kita next. Nah, selesai. Select version sama seperti sebelumnya, saya pakai Acacia 831, lalu run di installation. Please wait. Nanti diingetin lagi folder install-nya, jangan lupa di rename. Terus go to my slims. Dah selesai. Sudah terupgrade. Gitu. Sudah semuanya. Thank you for watching.